Bumper. Selamat datang kembali di PDBL. Pikirin yang dulu, bahas yang lalu oleh Magnificent Network. Yeah. Dan seperti yang kalian tahu, konten PDBL ini adalah konten persejarahan di mana kalian akan menemukan sejarah yang kalian ketahui, tidak kalian ketahui, yang kalian suka dan kalian tidak suka. Di 2 episode sebelumnya, saya telah membahas tentang Palestina dan Israel dari sudut pandang historis, di mana bagaimana mereka berdiri, apa yang terjadi pada saat mereka berdiri, dan apa yang membuat mereka sampai berkonflik sampai saat ini dari tahun 48 ya kalau tidak salah. Terus di episode kali ini saya akan membahas bagaimanakah upaya-upaya atau solusi untuk mendamaikan kedua negara yang dari dulu tidak pernah akur lah. Tidak pernah akur. Di video ini saya juga akan membahas bagaimanakah argumentasi atau solusi-solusi untuk mendamaikan kedua negara tersebut di masa depan. Dan argumentasi tersebut tentu saja tidak datang dari saya. Saya telah mengundang, bukan saya ya, tapi tim Magnificent Network. Telah mengundang tamu yang menurut saya juga itu kompatibel di bidangnya, dan dia sangat layak lah untuk membahas tentang hal-hal tersebut, dan juga satu tamu lainnya. Untuk kali itu, untuk membahas bagaimana upaya-upaya dan solusinya, kita akan berpindah ke diri saya di dimensi lain. Oke, terima kasih kepada diriku di dimensi sebelah yang tadi itu. Sekarang saya sudah berada di tempat lain bersama kedua panelis kita, yang dimana rencananya yang disebutkan di diri saya yang dimensi lain itu, bahwa kita akan membahas tentang solusi dan upaya untuk merukunkan kedua negara di Timur Tengah sana, ya, Israel dan Palestina. Bagaimana cara untuk mereka rukun? Yang kemarin disebutkan sudah ada sejarah-sejarahnya bahwa telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dunia untuk merukunkan kedua negara tersebut. Sekarang kita telah hadirkan panelis yang menurut saya sangat capable. Yang panelis di sebelah kanan saya perkenalkan. Nama Anda siapa? Halo semua, nama aku Colby dari Hubungan Internasional Universitas Brawijaya. Iya. Itu yang masuk saya ke capable. Ya, dia dari hubungan internasional, dan di samping kiri saya enggak ya, Anda cuma mahasiswa biasa ya. Udah. Saya dari aliansi masyarakat ingin pakai bintang Daud tapi takut dituduh Yahudi. Oke, terima kasih kepada panelis kita yang satu. Sebenarnya kita mengundang Menteri Luar Negeri Palestina, tapi beliau diserang kantornya. Seperti itu. Jadi kita memanggil Kawais yang biasa kalian lihat di podcast di konten sebelah yang tidak terlalu dari konten saya, untuk menambah gana-gana di konten saya ya. Terima kasih kepada Kawais. Oke, seperti yang kalian lihat di samping kiri saya sudah perkenalkan, di samping kiri dan kanan saya kedua panelis kita pada hari ini. Dan kalian sudah tahu bahasannya ya? Maksud saya sudah ready ya, karena menurut saya ini juga agak agak berat ya. Pembahasan kita pada kali ini agak berat ya, jadi saya mengundang beliau, teman kita, untuk hadir di episode 3 PDBL pada kali ini. Seperti kita tahu, ini konflik antar kedua negara tersebut itu sudah lama ya, sebenarnya sudah lama. Awal konflik yang sampai yang jadi turning point itu sudah dari tahun 40-an. Ya. Kalau tidak salah sudah 70 tahun sekarang. Iya, hampir sama. Ketika Perang Dunia Kedua sudah mulai memuncaki, salah satunya sudah mulai muncul. Ya. Itu
itu sebenarnya sudah sangat lama ya, tapi kenapa tidak selesai? Secara pribadi saya ingin bertanya ke kalian berdua, dari kepariwisataan bagaimana? Pariwisataan, Israel berpotensi Pak. Iya, saya Israel tahu. berpotensi dan banyak masyarakat Indonesia itu yang mau ke sana. Cuma terkendala karena Indonesia itu tidak punya hubungan diplomatik yang yang resmi. Itu dulu. Oke, kita bicara itu saja dulu yang ringan-ringan. Tidak kalau yang saya panggilnya Diva kebetulan, bukan, tapi kalau mau dipanggil Kalib. Kalau menurutnya Diva, kalau yang Diva tahu, itu bagaimana perbedaannya itu suatu negara kalau dia punya hubungan diplomatik resmi dengan negara yang tidak punya diplomatik resmi, kalau negara masyarakatnya itu mau ke sana. Oke. Bagaimana? Apakah ada perbedaannya? Karena tadi kan disinggung soal ini tadi kan bagaimana pariwisata kalau di Israel. Itu sebenarnya kalau kita melihat itu potensinya itu ada karena banyak orang-orang memiliki keyakinan Yahudi di Indonesia itu juga mau ke sana. Cuma itu terkendala. Katanya ada kendala sedikit karena Israel dengan Indonesia tidak punya hubungan diplomatik yang resmi. Ya, kalau Diva ini sepengetahuan. Kalau dari yang saya tahu sebenarnya tetap bisa sebenarnya ke sana. Cuman karena Indonesia kan tidak mengakui Israel itu kan karena ada banyak background masalah kan. Bukan karena dia belum resmi sebagai negara, tetapi ada kepentingan politik di dalamnya. Jadi itu kenapa sampai sekarang kita tidak bisa mengakui adanya hubungan diplomatik resmi dengan Israel karena masalah itu tadi. Nah, sebenarnya kalau misalnya mau ke sana itu tetap bisa, tetapi ada pengecualian khusus kayak misalnya kalau kita ke Israel untuk penelitian tuh bisa. Tapi intinya adalah ada tujuan-tujuan khusus. Mungkin kalau di luar dari itu kayak bakal sulit karena kalau mau ke Yerusalem saja. Yerusalem masih bisa kan, itu masih status Yerusalem kan sebenarnya masih blurry kan kayak Iya, dia belum jelas yurisdiksi apakah dia milik Israel atau Palestina. Tetapi tetap tidak, bagaimana negara itu memposisikan diri kan, kalau misalnya dia punya hubungan diplomatik ketika masyarakat negara lain datang ke negaranya, dia berkewajiban untuk menjaganya. Kalau tidak punya hubungan diplomatik resmi, tetap ada. Jadi ada yang namanya konsuler. Jadi kalau konsuler itu dia kayak memang ditugaskan di sana untuk melindungi warga negara yang ada di sana walaupun tidak ada hubungan diplomatik kayak gitu. Soalnya ini konsulatnya Israel maksudnya. Iya, atau negara yang paling dekat di Israel, dari Israel, ya begitu tuh bisa. Berarti kalau misalnya yang punya hubungan ini Amerika lah misalnya, berarti karena Amerika yang punya hubungan dengan Indonesia, jadi dia yang menjaga warga negara itu? Bukan. Jadi Indonesia kan punya hubungan diplomatik sama Arab Saudi. Oke, Arab Saudi. Nah, Arab Saudi yang mengakui Israel. Bukan Arab Saudi. Jadi embassy yang ada di embassy Indonesia yang ada di Arab Saudi itu yang bisa ngehandle atau protect orang-orang Indonesia yang ada di Israel karena jaraknya paling dekat gitu. Jadi kalau ada apa-apa Indonesia berhubungannya dengan Arab Saudi. Ya. Jadi jawabannya tetap bisa. Jadi teman-teman yang mungkin sudah menjadwalkan, mungkin mau udah jalan-jalan ke Yerusalem, ke tembok ratapan. Iya, sebenarnya saya juga pengen sekali ke sana. Saya sudah nonton banyak vlog. Ternyata memang di sana bagus ya, suasananya, orang-orangnya, apalagi makanannya itu sangat worth it menurut saya untuk datang ke sana. Kalau bagi kalian yang mau berkunjung, silahkan. Tidak ada no hard feelings untuk datang ke sana. Tidak ada rasa kalian harus lupakan itu ya. Kalian harus fokus ke apa yang ingin kalian di sana. Lupakan segala masalah-masalah yang terjadi di sana atau antara Israel dengan Indonesia itu. Tidak apa-apa ya sebenarnya Bang Di. Iya, tidak apa-apa. Dan semangat sama birokrasinya. Birokrasinya. Walaupun entahlah ya, karena dia mencakup ada perubahan juga, ada perubahan konstelasi politik di sana ya. Ini kembali ke tadi. Kalau menurut saya tentang masalah
root dari permasalahan kedua negara tersebut? Akar root ini kan apa ya? akar kan sama. Nah, kalau menurut saya akar permasalahan terjadi ini karena susahnya melihat kompromi di antara kedua negara. Karena begini, saya tidak punya background yang apa ya, yang mempelajari itu. Cuma kalau saya melihat apa yang terjadi, dua negara ini masih berkutat di atas klaim yang sama, yang tidak akan bisa bertemu. Dan dua ego ini yang baiknya diredam supaya bisa ada masalah yang menyelesaikan masalah, bukan masalah yang tidak menyelesaikan bukan penyelesaian yang tidak menyelesaikan masalah. Itu ada yang bilang ini klaimnya kita yang paling berhak ke sini, ada yang bilang kita duluan di sini. Itu sudah dijelaskan di part 1 kan, siapa yang duluan di sini, siapa yang lebih dulu, siapa yang dijanjikan, siapa yang tidak dijanjikan, siapa yang terusir. Itu artinya sampai sekarang. Tetapi itulah persinggungan utamanya adalah karena Israel yang dulu menjadi negara. Iya. Menjadi negara resmi, sementara Palestina belum menjadi tapi mungkin kita bisa bahas-bahas itu sedikit sebentar ya. Kalau menurutnya Diva? Kalau dari perspektifku sebenarnya sama tadi. Jadi ada perbedaan adanya tidak ada dan tidak bisa menemukan jalan tengah. Nah, karena tidak bisa ketemu di jalan semua perjanjian itu, walaupun sekarang tuh udah banyak sekali perjanjian yang sudah dibentuk, tapi faktanya adalah tidak satupun dari perjanjian itu yang pernah disepakati. Kenapa? Karena tidak adanya kompromi di antaranya. Kenapa tidak ada kompromi di antaranya? Karena adanya ketimpangan kekuasaan. Jadi sebenarnya dari perspektif saya sendiri, kenapa bisa tidak bisa sepakat walaupun sudah banyak resolusi konflik, sudah banyak perjanjian antar dua negara, itu karena adanya ketimpangan kekuasaan. Dan ketimpangan kekuasaan itu bukan cuma ketika di battleground, bukan cuma pas konflik bersenjata itu terjadi, tetapi juga di bagian negosiasinya. Soalnya gini, kita semua tahu ya, kalau Israel itu dipegang dan didukung, didanai dan difasilitasi oleh Amerika Serikat. Nah, sebenarnya itu jadi poin terbesar kenapa masalah ini tidak bisa selesai. Karena negara terkuat di dunia saat ini, paling tidak saat ini, itu memegang salah satu pihak di dalam konflik, yaitu Israel. Nah, ketika suatu negara memiliki power yang lebih besar daripada negara lain, they can do anything they want gitu. Jadi dan itu normal. Kita juga sebagai manusia, kalau kita punya power over towards anyone else, kita juga bakal ngelakuin hal yang sama begitu. Kita membuat peraturan yang mementingkan kepentingan kita sendiri, mementingkan kelompok kita sendiri. Salah satu contoh pejabat yang banyak korupsi. Itu because itu karena dia merasa dia punya power over everything. Dia jadinya bisa mengatur internal suatu organisasi, mengatur kebijakan di dalam suatu parlemen negara untuk kepentingan pribadi dia sendiri. Jadi sebenarnya itu kayak the nature of human aja sih. Jadi ketika orang punya kekuasaan lebih, dia bisa melakukan apapun yang dia ingin, dan Amerika bisa. Jadi ketika suatu negara itu jadi begini, kecenderungan suatu negara itu pasti ada ketika dia memiliki kekuasaan berlebih untuk mempengaruhi politik negara lain. Yap. Jadi kayak semacam konsep kalau di lingkungan kita sehari-hari itu seperti konsep bullying ya. Iya, benar. Post power syndrome. Post power kan setelah. Post power itu setelah. Itu ketika misalnya Anda ini jadi jenderal, setelah pensiun Anda tidak punya power tapi merasa masih ada power, itu post power syndrome. Bukan yang tadi. Jadi yang bullying tadi benar. Iya, bullying seperti itu ya. Ketika kalian mempunyai kekuatan atau merasa kekuatan kalian lebih kepada yang lainnya, kalian sesukanya berbuat ke yang lain. Tapi
Setahu saya ya, maksud saya itu kan kalau didanai Amerika apa ya? Ya memang sih didukung ya karena diakui ya sebagai negara. Iya, diakui. Israel diakui sebagai negara oleh Amerika Serikat. Tapi kan awalnya sebenarnya di wilayah di Timur Tengah itu yang Kanaan itu kan itu adalah daerah setelah Perang Dunia Pertama itu kan termasuk daerah kolonial Inggris. Ya termasuk daerah kolonial Inggris. Terus Inggris itu sebenarnya dia ingin membuat dua negara, satu negara untuk kaum Yahudi dan satu untuk Arab. Ya, dalam waktu 10 tahun. Misalnya ada jangka waktunya, tapi orang Palestina tidak terima untuk 10 tahun itu, menurut mereka terlalu lama. Jadi itu menurut saya kurangnya mungkin karena sikap tidak terima dengan kedatangan negara orang-orang Yahudi ke sana. Jadi mereka menolak ya. Kalau itu menurut saya. Iya. Bagaimana? Sebenarnya ya itu bagian dari sejarah ya. Jadi sejarahnya emang seperti itu. Jadi jadi daerah Palestina itu awalnya kan dikuasai Ottoman. Ya. Ottoman kalah Perang Dunia pertama di take over sama Inggris. Inggris jadinya rule the whole land gitu. Jadinya dia ngirim orang-orang Yahudi ke situ kan. Iya. Ke daerah itu. Ya terus dia bermigrasi dari Inggris. Terus menurut kalian berdua ini apakah tindakan yang dilakukan Israel towards Palestina ya yang dari dulu yang kalian ketahui dari dulu sampai sekarang, mulai dari pengambilan tanah ilegal ya, pembangunan settlement ilegal, pembangunan tembok, terus agresi itu kalau di mata hubungan internasional ya. Berarti ke Dipa dulu? Ya, ke Dipa dulu. Anda ke perwisataan nanti. Kalau dari sudut pandang hubungan internasional itu, apakah mestinya kita ini atau negara-negara lain yang melihat, maksudnya ya, mengetahui, atau negara-negara tetangga mereka seperti Yordan, Mesir, itu haruskah mereka mengecam atau maksud saya menyalahkan Israel atas tindakannya itu? Jadi ada tindakan balasan lah dari negara-negara atau organisasi dunia. I see. Jadi sebenarnya di negara Arab sendiri itu terpolarisasi antara yang pro sama Palestina sama yang kontra sama Palestina. Dan memang dulu kan pernah ada perang Arab Palestina kan yang 5 negara, Yordania, Suriah, Mesir. 2 kali kalau enggak salah. Dan Israel yang menang. Iya, dan Israel yang menang. Dia menang cuy. Iya, dan itu sebenarnya seperti gambaran dasar konsekuensi yang harus diambil negara yang jauh lebih lemah daripada Amerika ketika berhadapan dengan negara yang disokong oleh Amerika. Tidak, tapi sebelumnya saya punya sedikit pertanyaan. Apa? Diplomasi bersenjata itu dibenarkan atau tidak? Diplomasi bersenjata tergantung. Oke. Kalau dia di dalam organisasi NATO, gini. Jadi kan setelah Perang Dunia II ya, Perang Dingin itu kan ada muncul organisasi NATO yang kayak ya pokoknya diketuai oleh Amerika begitu. Dan di dalamnya kalau gak salah ada Israel, pokoknya di dalam NATO itu sebenarnya adalah organisasi aliansi militer. Gitu. Dan dia pasti di dalam ada protokolnya sendiri, ada yang dibenarkan, ada yang nggak boleh begitu. Jadi sebenarnya apakah dibenarkan atau enggak dilihat dulu konteksnya di mana. Dan ya diplomasi senjatanya ini diperuntukkan untuk apa? Gitu. Kalau menyerang negara lain dibenarkan atau tidak? Sebenarnya bukan masalah dibenarkan atau tidak. Karena pada dasarnya it's debatable. Jadi kayak bisa kita perdebatkan gitu kan, itu benar atau salah. Karena semua orang punya perspektifnya masing-masing. Tetapi balik lagi semestinya apapun yang dilakukan oleh negara itu seharusnya harus sesuai dengan hukum internasional. Oke. Dan hukum internasional membolehkan? Hukum internasional tidak memperbolehkan sebuah konflik di mana adanya tendensi untuk menyerang
masyarakat sipil. Jadi kalau misalnya ada diplomasi senjata yang dilakukan, yang diniatkan untuk menyerang masyarakat sipil, itu sebenarnya melanggar hukum internasional. Oke. Kalau PBB sendiri itu, apakah dia punya kontrol dalam mempengaruhi kebijakan suatu negara? Ini misalnya kan yang terkenal yang suka mengembargo negara lain kan Amerika kan. Apakah misalnya kalau negara lain mengembargo misalnya karena Amerika mendukung Israel jadi mengembargo negara-negara di sekitar Israel kan. Kan dulu sempat ada negara yang kayaknya Mesir yang mau menutup perbatasannya ke Israel, mau untuk mempermudah mobilisasi ke ini. Apakah PBB itu punya kuasa untuk mempengaruhi hal tersebut supaya kebijakan embargo ini tidak overuse? Sebenarnya antara iya dan tidak. Kalau iya, ya dia bisa bilang kayak gak boleh. Tapi kan itu kedaulatan sebuah negara untuk menjalankan atau tidak, kayak begitu. Nah, tapi seperti yang kita tahu, ini sebenarnya kayak konspirasi dunia banget. Jadi di dalam PBB itu kan udah jelas kan siapa tanduknya di sana. Yang pegang hak veto. Ya, yang pegang hak veto. Illuminati. Ya, dan yang pegang hak veto kan ada Inggris, Amerika kan salah satunya. Ada Inggris. China. Iya. Nah, Inggris dan Amerika kan udah jelas kan di dalam konflik ini dia pegangnya kemana. Nah, jadi sebenarnya agak power Israel memang over banget di dalam Dewan Keamanan PBB itu sendiri, karena yang megang dia adalah negara-negara yang memang pro dengan mereka. Belum lagi Prancis gitu. Prancis juga punya hak veto kan. Jadi capek juga kalau misalnya kita debatin kayak apakah itu benar atau salah, karena at the end of the day even itu salah, negara tetap ngelakuin. Tapi apakah hak veto ini PBB tidak menganggap hak veto ini overused atau hak veto ini sebaiknya dihilangkan? Kalau menurut yang Dipa pelajari. Jadi kenapa atau ada manfaatnya gitu hak veto ini? Ada. Oke, ada. Jadi membela Israel salah satunya? Ya, bisa. Nah, jadi sebenarnya hak veto itu kan muncul karena pasca perang dunia, untuk mencegah terjadinya perang lagi, butuh namanya polisi dunia. Polisi dunia itu yang ABCD itu. Bukan. American, Cekwaks. Yang D-nya Bandung. Itu Security Council. Itu another multiverse. Oke. Another universe ya. Lanjut. Nah, jadi butuh polisi dunia. Nah, jadi ditetapkan polisi dunia adalah mereka yang memang punya nuklir dari perang dunia 2. Dan yang punya itu adalah 5 negara itu. Tapi negara lain boleh punya nuklir juga? Tidak. Cuma mereka yang dibenarkan? Cuma mereka yang boleh. Nah, kenapa? It's a long story, guys. Jadi mereka dipilih untuk punya hak khusus di PBB itu sendiri sebagai penjaga. Jadi ada namanya responsible to protect. Jadi kewajiban untuk menjaga perdamaian, stabilitas dunia. Nah, mereka inilah yang punya tanggung jawab khusus itu. Jadi ketika mereka ngelihat ada suatu negara yang rebel dari perspektif mereka sendiri, contoh Iran, Irak di mata Amerika kan rebel kan, even if itu sebenarnya enggak juga gitu loh. Tapi itu mencederai kepentingan Amerika di negara tersebut atau di Timur Tengah itu secara keseluruhan. Jadi itu yang dinilai rebel. Nah, responsible to protect itu mendorong negara-negara pemilik hak veto ini untuk to protect, untuk menyerang. Oke, tunggu dulu. Berarti PBB tidak membuat standar, dalam artian standar pakemnya sesuatu negara bisa dikatakan berbahaya? Tidak. Berarti itu ditentukan dari si negara pemegang hak veto tadi? Ditentukan oleh setiap negara. Cuman yang punya hak veto ini dia punya hak khusus lah. Dia boleh memperbolehkan, tidak memperbolehkan, membatali. Kan seperti contoh Amerika itu dia tidak suka Korea Utara, Iran, karena dia kan punya proyek nuklir. Iya. Oke.
Kembali ke RG. Gitu. Oh ya, tapi tadi tuh yang arti menyerang tuh bukan menyerang secara fisikal. Tadi embargo ekonomi tuh bisa, memutus hubungan diplomatik bisa. Kayak Seperti begitu. yang baru-baru ini ya, Amerika dengan Chinese. Tidak, yang baru-baru ini Nigeria Indonesia. Saya mau bahas itu balik, tapi Oke, kayaknya nanti. itu nanti. Apa setelah bukan pembahasan yang di terakhir? Bagusnya itu masuk konten lain sebagai tahu. Tidak, kita bahas sedikit dulu. Ya, Kita bahas sedikit bocor, dulu. Kita bocor bahas sedikit guys. dulu. Aduh. Israel kan kita pasti berpikir oh Yahudi. Ya, ada framing. Ya. Ada framingnya ya. Kita berpikir Yahudi oh Israel. Ya tapi Dia jelasin two state solution is not solution. it's not a solution. Jadi dia malah come up with, dia bahkan dia Jadi apa eksistensi PBB di selama ini? PBB tuh ya gitu. Itu tempat Dia- kumpul-kumpul Bang. Oh, tempat Iya. dulu. Iya. Kalau klaimnya adalah tentara bersembunyi di masyarakat, Tidak boleh. Kecuali sebelah boleh.